Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laudia Story, bagaimana kabarnya hari ini? Sahabat, apakah kalian pernah mendengar tentang seorang wanita tega menghabisi ayah kandungnya sendiri? Dan yang lebih mengerikan, jasad sang ayah ditemukan di atas kasur dalam keadaan sudah menjadi kerangka. Apa alasan dibalik perbuatan yang tak masuk akal ini? Simak kisah selengkapnya hanya di Laudia Story, tempat di mana kisah nyata disampaikan dengan penuh makna dan pelajaran hidup. Suasana sore di salah satu perkampungan tenang di Cirebon mendadak berubah mencekam ketika beberapa warga mencium bau menyengat yang datang dari arah sebuah rumah sederhana di ujung gang. Awalnya mereka mengira itu hanyalah bau bangkai hewan yang mati di sekitar selokan. Namun, semakin malam, aroma itu semakin menusuk hidung hingga membuat beberapa warga merasa mual dan tidak nyaman. Salah seorang warga, Pak Darto, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah itu, mengaku sudah 3 hari mencium bau tersebut, namun malam itu ia tak lagi bisa menahan rasa penasaran. Ia lalu mengajak beberapa tetangga untuk memeriksa sumber bau itu. Dari luar, rumah tersebut tampak sepi. Lampu terasnya mati, jendela tertutup rapat, dan pagar kecil di depannya sudah berkarat. Tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Rumah itu diketahui milik seorang pria tua bernama Pak Hasan, yang tinggal bersama anak perempuannya, Sinta. Warga sekitar mengenal keluarga itu sebagai orang yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Sinta dikenal pendiam, jarang keluar rumah, dan hanya sesekali terlihat pergi ke warung atau menimba air di sumur belakang. Sedangkan Pak Hasan, dulunya seorang pensiunan buruh pabrik, sudah lama sakit-sakitan dan jarang terlihat keluar rumah. Sejak beberapa hari terakhir, tak ada yang melihat keduanya, dan yang lebih mencurigakan, tidak terdengar lagi suara televisi atau percakapan dari dalam rumah itu seperti biasanya. Malam itu, warga akhirnya sepakat untuk mendobrak pintu. Mereka takut ada sesuatu yang buruk terjadi. Dengan bantuan ketua RT dan beberapa warga, pintu rumah itu berhasil dibuka. Begitu pintu berderit dan udara dari dalam rumah keluar, semua orang langsung menutup hidung. Bau busuk itu begitu kuat, seolah berasal dari sesuatu yang sudah lama membusuk. Senter ponsel warga diarahkan ke ruang tengah, dan betapa kagetnya mereka ketika melihat kondisi di dalam rumah. Perabotan berdebu, kain terserak di lantai, dan suasana gelap membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga memberanikan diri masuk lebih dalam, menuju kamar di bagian belakang yang pintunya tertutup rapat. Dari sanalah bau paling menyengat itu berasal. Setelah didorong bersama-sama, pintu kamar itu terbuka, dan seketika teriakan histeris terdengar. Di atas kasur lusuh yang sudah berubah warna, tampak sesosok tubuh yang telah menjadi kerangka, tertutup selimut tebal yang sudah usang. Di sekelilingnya terdapat lalat berterbangan dan noda kecoklatan di spray yang mulai menempel. Beberapa warga mundur ketakutan, sementara yang lain hanya bisa berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketua RT segera menghubungi pihak kepolisian. Tak lama kemudian, tim identifikasi dari Polres Cirebon tiba di lokasi. Petugas memasang garis polisi dan mengevakuasi kerangka tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil identifikasi awal, dipastikan bahwa jasad itu adalah Pak Hasan, ayah dari Sinta, yang sudah meninggal dunia lebih dari 2 minggu. Namun yang menjadi pertanyaan besar malam itu, kemana perginya Sinta? Anak yang selama ini tinggal bersama korban justru menghilang tanpa jejak. Kabar penemuan jasad yang sudah menjadi kerangka itu dengan cepat menyebar ke seluruh warga. Mereka saling berbisik di pinggir jalan, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang mengatakan Sinta mungkin pergi karena takut, ada juga yang berpendapat ia mengetahui sesuatu yang besar. Tapi tak sedikit pula yang berani berspekulasi bahwa gadis itu mungkin terlibat dalam kematian ayahnya. Malam itu, kampung kecil di pinggiran Cirebon berubah menjadi ramai. Banyak warga yang datang hanya untuk memastikan kabar yang mereka dengar bukan sekadar gosip. Polisi terus melakukan olah tempat kejadian perkara hingga larut malam, sementara aroma busuk masih tercium di udara,
menjadi saksi bisu dari misteri kelam yang baru saja terungkap. Namun, satu hal yang belum terjawab, siapa yang sebenarnya berada di balik kematian Pak Hasan, dan kemana perginya Sinta yang seharusnya ada di rumah itu? Suasana malam semakin sunyi, tapi rasa penasaran warga justru semakin besar. Dan dari sinilah, kisah kelam yang mengguncang Cirebon itu mulai terkuak satu persatu. Malam itu, suasana di rumah kecil milik almarhum Pak Hasan berubah menjadi tempat penyelidikan yang menegangkan. Setelah petugas kepolisian datang, area rumah langsung dipasangi garis kuning. Beberapa warga masih berdiri di luar pagar, mencoba mengintip dari kejauhan, sementara tim forensik sibuk mengambil foto dan mengumpulkan bukti. Dari wajah-wajah mereka, terlihat jelas rasa terkejut yang mendalam. Mereka tak menyangka pria tua yang dikenal penyabar itu kini ditemukan dalam kondisi yang begitu mengenaskan, sudah menjadi kerangka di atas kasur tempat ia biasa tidur. Ketika petugas mengangkat selimut yang menutupi jasad tersebut, semua orang yang berada di ruangan itu hanya bisa terdiam. Rangka tubuh Pak Hasan tampak masih terbaring dalam posisi miring, seolah sedang tidur, dengan tangan kanan menempel di dada. Di dekatnya, ditemukan sebuah bantal yang sudah kotor dan berlumuran noda berwarna gelap yang diduga bekas darah lama. Tak jauh dari kasur, terdapat sebuah cangkir retak dan sisa obat-obatan, pertanda bahwa sebelum meninggal, ia kemungkinan sedang sakit atau berusaha mengobati dirinya sendiri. Namun, dari kondisi tulang dan posisi tubuh, polisi mulai curiga bahwa kematiannya bukan karena sakit semata. Petugas kemudian memeriksa seluruh ruangan. Mereka menemukan bahwa jendela kamar tertutup rapat, dan pintunya dikunci dari luar. Tak ada tanda-tanda perampokan atau pencurian. Semua barang berharga, termasuk dompet dan ponsel lama milik korban, masih berada di tempat semula. Hal itu menimbulkan satu pertanyaan besar. Jika bukan perampok, siapa yang menutup dan mengunci pintu kamar dari luar setelah Pak Hasan meninggal dunia? Di ruang tengah, petugas juga menemukan beberapa piring kotor dan gelas yang sudah berdebu, menandakan bahwa rumah itu sudah lama tak ditinggali. Namun, yang paling mengejutkan adalah ditemukannya seikat rambut panjang di lantai dekat kamar korban. Rambut itu diduga milik Sinta, anak perempuan satu-satunya Pak Hasan. Rambut tersebut tercampur dengan noda kecoklatan yang mencurigakan. Salah satu warga, Ibu Narti, yang mengenal Sinta sejak kecil, langsung mengenali warna rambut itu. Itu pasti rambut Sinta, katanya pelan, suaranya bergetar antara sedih dan takut. Polisi terus menggali informasi dari warga sekitar. Dari keterangan yang didapat, Sinta terakhir terlihat 4 hari sebelum bau menyengat itu tercium. Ia tampak keluar rumah tergesa-gesa membawa tas besar dan mengenakan jaket hitam. Saat ditanya oleh tetangganya, Sinta hanya menjawab singkat, "Saya mau pergi sebentar." Sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Tak ada kabar, tak ada pesan, dan tak ada keluarga lain yang bisa dihubungi. Sementara itu, tim forensik yang memeriksa kamar menemukan bercak-bercak darah kecil di bagian bawah tempat tidur dan di lantai dekat lemari kayu. Hasil awal menyebutkan bahwa darah tersebut sudah mengering lebih dari seminggu, menandakan kejadian ini bukan baru-baru saja terjadi. Di bawah kasur, mereka juga menemukan sebuah benda tajam menyerupai pisau dapur dengan gagang kayu yang sebagian patah. Pisau itu langsung diamankan sebagai barang bukti utama. Kapolsek setempat kemudian memberikan pernyataan singkat kepada media yang sudah berkumpul di depan rumah. Dengan wajah serius ia mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga meninggal dunia akibat kekerasan. Namun kami masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab pastinya. Ucapan itu sontak membuat suasana makin mencekam. Warga saling pandang, sebagian menutup mulut tak percaya. Tak ada yang pernah membayangkan tragedi kelam seperti ini bisa terjadi di lingkungan mereka yang selama ini dikenal damai. Di tengah hiruk-pikuk malam itu, muncul seorang tetangga yang membawa cerita baru. Ia mengaku beberapa kali mendengar suara pertengkaran dari rumah Pak Hasan beberapa hari sebelum Sinta menghilang. "Saya dengar Sinta menangis,
Dan suara Pak Hasan keras sekali waktu itu, seperti sedang marah besar, ujarnya lirih. Namun karena menganggap itu hanya urusan keluarga, tak ada yang berani ikut campur. Kini, penyesalan terasa di wajah banyak orang yang malam itu berdiri di depan rumah berukuran kecil itu, rumah yang menyimpan misteri besar dan kisah duka yang baru terungkap. Sementara jasad Pak Hasan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, polisi mulai menyebarkan foto dan identitas Sinta ke berbagai wilayah sekitar Cirebon. Gadis yang dulu dikenal pendiam itu kini menjadi orang yang paling dicari. Semua bertanya-tanya, apakah ia tahu siapa pelaku sebenarnya? Atau justru ia yang menjadi pelaku dalam tragedi memilukan ini? Dan malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, warga masih berdiri diam. Bau sisa kematian masih menggantung di udara, seolah menjadi pengingat bahwa di balik pintu rumah sederhana ini, tersimpan kisah yang jauh lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Sejak penemuan jasad Pak Hasan di rumahnya, perhatian warga Cirebon sepenuhnya tertuju pada sosok Sinta, anak tunggal yang selama ini tinggal bersama sang ayah. Gadis berusia sekitar 28 tahun itu dikenal tertutup, jarang bergaul, dan lebih sering mengurung diri di rumah. Banyak yang bilang, hidupnya tak pernah benar-benar bahagia sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, hubungan antara Sinta dan ayahnya mulai renggang. Beberapa kali warga mendengar mereka bertengkar hebat, namun tak pernah tahu apa penyebabnya. Kini, setelah jasad sang ayah ditemukan dalam keadaan mengenaskan, keberadaan Sinta menjadi misteri yang paling dicari. Polisi bergerak cepat. Mereka memeriksa setiap sudut rumah, mencari petunjuk kemana Sinta pergi. Dari lemari kamarnya, ditemukan beberapa pakaian yang hilang dan sebuah tas besar yang biasanya ia gunakan untuk bepergian. Di atas meja rias, masih ada sisir dan cermin kecil yang berdebu, seolah ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Namun yang paling menarik perhatian petugas adalah secari kertas kecil yang tertempel di dinding dengan paku berkarat. Di atasnya tertulis satu kalimat pendek dengan tulisan tangan gemetar. "Maaf, aku tidak kuat lagi." Kalimat itu menimbulkan tanda tanya besar, apakah Sinta melarikan diri karena trauma, atau karena merasa bersalah atas sesuatu yang ia lakukan sendiri? Di luar rumah, warga mulai berspekulasi. Ada yang mengatakan Sinta mungkin mengalami gangguan kejiwaan karena tekanan hidup dan perlakuan ayahnya yang keras. Sebagian lain menduga, ia pergi membawa rahasia besar yang tak ingin diketahui siapapun. Beberapa warga bahkan mengaku melihat sosok wanita mirip Sinta di terminal bus sehari setelah jasad ayahnya diperkirakan meninggal. Dia bawa tas besar, pakai jaket hitam, dan jalan cepat sekali, seperti orang yang dikejar waktu, ujar seorang pedagang warung di dekat terminal. Namun ketika polisi memeriksa rekaman kamera pengawas, sosok itu tak terlihat jelas, wajahnya tertutup masker, langkahnya tergesa, dan arah tujuannya tidak diketahui. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan forensik, polisi menemukan indikasi bahwa Pak Hasan meninggal akibat benturan keras di bagian kepala. Luka itu tidak mungkin disebabkan oleh kecelakaan biasa. Hasil ini memperkuat dugaan bahwa ada kekerasan fisik yang terjadi sebelum korban meninggal dunia. Namun belum bisa dipastikan apakah pelakunya orang lain atau justru anak kandungnya sendiri. Polisi kemudian melacak panggilan terakhir di ponsel lama milik Pak Hasan, dan ternyata panggilan terakhir yang terekam adalah percakapan singkat dengan nomor yang terdaftar atas nama Sinta, hanya 1 jam sebelum waktu kematian diperkirakan terjadi. Fakta ini membuat penyelidikan semakin mengerucut. Malam demi malam, polisi terus melakukan pencarian. Mereka menyebarkan foto Sinta ke berbagai daerah di sekitar Cirebon, Indramayu, hingga Majalengka. Beberapa tim menyusuri terminal dan stasiun, namun hasilnya nihil. Sinta seperti menghilang di telan bumi. Dalam proses penyelidikan itu, semakin banyak cerita lama yang muncul ke permukaan. Tetangga lama bercerita bahwa hubungan Sinta dengan ayahnya sudah lama tidak harmonis. Pak Hasan dikenal keras kepala, sering memarahi anaknya di depan orang lain, bahkan kadang memukul ketika sedang marah. Meski begitu,
Sinta selalu berusaha menutupi semua itu dengan diam. Ia hanya menunduk dan menahan air mata. Ada pula kabar bahwa sebelum kematian sang ayah, Sinta sempat mengeluh kepada salah satu tetangga dekat bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu. Saya capek, Bu, tiap hari dimarahin, saya pengin pergi jauh aja. Begitu pengakuannya yang kini kembali diingat oleh tetangga tersebut. Warga yang mendengar cerita itu kini merasa bersalah karena tidak pernah benar-benar menolongnya. Mereka hanya menganggapnya curhat biasa, tidak menyangka semua akan berakhir dengan tragedi. Sementara di sisi lain, kepolisian menemukan kejanggalan lain. Di dalam dompet milik Pak Hasan, terdapat uang tunai jutaan rupiah yang masih utuh, padahal sebelumnya diketahui bahwa kondisi ekonomi keluarga itu cukup sulit. Dari sini muncul dugaan baru bahwa uang tersebut mungkin berasal dari hasil penjualan barang-barang milik Sinta, atau bahkan sesuatu yang lebih gelap lagi. Kini, nama Sinta bukan hanya disebut di lingkungan sekitar, tetapi juga sudah menjadi pembicaraan di media. Foto dirinya tersebar luas di dunia maya, disertai judul berita yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang wanita diduga habisi ayah kandung, lalu menghilang misterius. Namun bagi sebagian warga yang mengenalnya, sulit mempercayai bahwa gadis pendiam itu mampu melakukan perbuatan sekejam itu. Mereka masih berharap ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Malam berganti pagi, dan aroma misteri masih menyelimuti rumah tua itu. Di kamar sempit tempat jasad Pak Hasan ditemukan, hanya tersisa dingin dan kesunyian. Di meja dapur masih tergantung catatan pendek bertuliskan, "Maaf, aku tidak kuat lagi." Kalimat yang kini menjadi teka-teki besar bagi polisi dan warga. Sinta menghilang, meninggalkan ayahnya dalam keadaan yang tragis, dan meninggalkan seluruh kampung dalam tanda tanya besar. Apakah ia korban atau justru pelaku dari tragedi kelam ini? Penyelidikan atas kematian Pak Hasan semakin dalam setelah polisi menemukan sejumlah bukti baru di rumah tua itu. 2 hari setelah olah TKP pertama, tim forensik kembali mendatangi lokasi untuk pemeriksaan lanjutan. Fokus mereka kali ini tertuju pada dapur dan ruang belakang rumah yang sebelumnya tampak seolah tak penting. Namun siapa sangka, justru dari ruangan itulah muncul petunjuk yang akan membuka tabir misteri kematian pria tua tersebut. Saat tim menyisir bagian dapur, mereka menemukan noda kecoklatan di lantai yang tampak sudah kering dan menempel di sela-sela keramik. Setelah diperiksa lebih lanjut, hasil laboratorium memastikan bahwa noda tersebut adalah bekas darah manusia. Tak jauh dari sana, di dekat rak bumbu dapur, petugas menemukan serpihan gagang pisau patah yang cocok dengan pisau dapur yang sebelumnya ditemukan di bawah tempat tidur Pak Hasan. Potongan kecil itu menjadi bukti kuat bahwa senjata tajam tersebut memang berasal dari dapur rumah tersebut, bukan dari luar. Namun yang membuat penyidik terpaku adalah secarik catatan lusuh yang ditemukan di atas meja dapur. Kertas itu tampak kusam, seolah pernah terkena air. Tulisan tangan di atasnya sedikit goyah, tetapi masih bisa dibaca dengan jelas. "Aku hanya ingin tenang. Aku sudah terlalu lama menahan semuanya. Aku bukan anak durhaka, tapi aku juga manusia yang bisa lelah." Tulisan itu diakini milik Sinta, karena gaya tulisannya identik dengan tulisan yang ditemukan di kamar tidurnya sebelumnya. Catatan tersebut seolah menjadi luapan emosi terakhirnya sebelum menghilang. Polisi menduga, peristiwa tragis itu bukan terjadi secara spontan, melainkan akibat tekanan batin yang telah lama menumpuk. Keterangan dari beberapa warga makin memperkuat dugaan itu. Salah seorang tetangga, Pak Iwan, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum peristiwa itu, ia sempat mendengar suara keras dari rumah Pak Hasan. "Saya dengar suara laki-laki teriak marah, lalu suara perempuan menangis keras, setelah itu hening. Saya kira mereka sudah berdamai," ujarnya saat diwawancara petugas. Sayangnya, tidak ada yang berani mendatangi rumah itu malam itu, karena warga sudah terbiasa dengan pertengkaran keduanya. Tak ada yang tahu, malam itu mungkin menjadi malam terakhir Pak Hasan hidup. Selain catatan dan jejak darah, polisi juga menemukan sisa abu pembakaran di belakang rumah. Setelah diperiksa,
Ditemukan potongan kain terbakar dan serpihan foto keluarga yang tampak gosong sebagian. Di pojok abu itu, masih tampak sedikit gambar wajah perempuan muda yang diduga adalah Sinta sendiri. Diduga, setelah kejadian, Sinta mencoba menghapus kenangan masa lalunya dengan membakar barang-barang pribadi. Hal ini menandakan bahwa ada niat untuk memutus masa lalu sebelum ia akhirnya pergi. Petugas yang memeriksa bagian lain rumah juga menemukan botol kecil berisi obat penenang di laci dapur. Dari hasil penelusuran, obat itu hanya bisa didapat dengan resep dokter. Namun tidak ada catatan medis bahwa Sinta atau Pak Hasan pernah berobat ke klinik terdekat. Fakta ini menimbulkan dugaan baru. Bisa jadi Sinta mengonsumsi obat itu tanpa pengawasan, atau bahkan memberikannya kepada ayahnya sebelum peristiwa berdarah itu terjadi. Kepolisian pun mulai menyusun kemungkinan kronologi. Malam kejadian, diduga terjadi pertengkaran hebat antara ayah dan anak. Dalam kondisi emosi dan tekanan berat, Sinta mungkin tanpa sadar melakukan sesuatu yang berujung fatal. Setelah sadar bahwa sang ayah tak bernyawa, ia panik, lalu menutup tubuhnya dengan selimut dan meninggalkan rumah dengan tergesa. Catatan yang ditinggalkannya menjadi satu-satunya bentuk penyesalan sebelum ia menghilang. Sementara itu, berita mengenai penemuan catatan di dapur mulai tersebar luas di media. Banyak warga yang berkomentar bahwa mereka sudah lama menduga ada sesuatu yang tidak beres di keluarga itu. Beberapa bahkan menyebut bahwa Sinta sempat mengalami tekanan mental berat karena perilaku ayahnya yang temperamental dan kerap mengekangnya. Namun bagi sebagian orang, tak ada alasan yang cukup kuat untuk membuat seorang anak tega melakukan hal sekeji itu. Petugas kemudian memperluas penyelidikan hingga ke daerah Kuningan dan Majalengka, tempat di mana kabarnya Sinta pernah bekerja paruh waktu. Namun hasilnya masih nihil. Sinta seperti menghilang tanpa jejak, dan catatan di dapur itu menjadi satu-satunya suara darinya yang tersisa. Kini, rumah itu ditutup sementara. Garis polisi masih melintang di depan pintu, dan warga yang lewat hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk antara iba, ngeri, dan penasaran. Di balik dinding rumah yang kusam itu, tersisa satu kenyataan pahit, bahwa tragedi ini bukan hanya tentang kematian seorang ayah, tetapi juga tentang putusnya kasih, tekanan batin, dan luka yang tak pernah tersembuhkan. Dan dari catatan kecil di atas meja dapur itu, masyarakat Cirebon mulai menyadari satu hal. Kadang, diam seseorang menyimpan jeritan paling keras yang tak pernah terdengar. Setelah hampir 2 minggu melakukan pencarian, pihak kepolisian akhirnya mendapat titik terang mengenai keberadaan Sinta, wanita yang selama ini dicari atas keterlibatannya dalam kematian sang ayah, Pak Hasan. Informasi itu datang dari laporan seorang warga di daerah Kuningan, yang mengaku melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri mirip Sinta menginap di rumah temannya selama beberapa hari. Polisi pun segera bergerak cepat menuju lokasi tersebut. Ketika petugas tiba di rumah yang dimaksud, seorang wanita tampak duduk di pojok ruang tamu dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia mengenakan jaket lusuh berwarna hitam dan jilbab abu-abu yang tampak sudah kotor. Wajahnya tirus, matanya sayu, dan tangannya menggenggam erat sebuah tas kecil. Begitu melihat petugas datang, wanita itu menunduk, tak berusaha melarikan diri. Petugas yang memeriksanya memastikan bahwa wanita tersebut memang Sinta, anak kandung dari almarhum Pak Hasan. Ia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di ruang interogasi, suasana begitu hening. Sinta hanya diam, memandangi meja di depannya. Matanya kosong, seolah menatap masa lalu yang tak bisa dihapus. Setelah beberapa jam didiamkan, barulah ia mulai berbicara pelan, dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. "Saya tidak bermaksud membunuhnya," katanya lirih. Kalimat itu membuat seluruh ruangan seketika terdiam. Sinta kemudian bercerita, malam itu dirinya dan sang ayah kembali bertengkar. Awalnya hanya masalah sepele, tentang uang belanja yang ia pakai untuk membeli obat. Namun seperti biasanya, pertengkaran kecil berubah menjadi besar. Menurut pengakuannya, sang ayah marah dan memukul meja, bahkan sempat melempar gelas ke arah Sinta.
Saya sudah tidak kuat. Setiap hari seperti itu, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya hanya ingin tenang. Tapi malam itu, semuanya hilang kendali. Ia mengaku sempat mengambil pisau dapur untuk menakut-nakuti ayahnya agar berhenti memarahinya. Namun dalam situasi panas itu, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Ayahnya justru semakin marah, berdiri sambil berteriak, dan mencoba merebut pisau dari tangannya. Dalam pergulatan itu, pisau yang ia pegang tiba-tiba masuk ke dada sang ayah. Sinta terdiam lama setelah mengucapkan kalimat itu. Air matanya jatuh satu persatu. Saya panik, saya tidak tahu harus apa. Saya tutup tubuhnya dengan selimut lalu pergi, ujarnya pelan. Polisi yang mendengarkan pengakuan itu berusaha tetap profesional. Namun suasana ruangan terasa berat. Sinta melanjutkan ceritanya, bahwa setelah kejadian itu, ia tak sanggup melapor karena takut dihukum dan malu pada tetangga. Ia hanya membawa beberapa pakaian dan sejumlah uang yang tersisa di dompet ayahnya. Selama beberapa hari ia berpindah-pindah tempat, menginap di rumah teman lama, hingga akhirnya tertangkap. Ketika penyidik menanyakan alasan ia menulis catatan di dapur, Sinta menunduk lama. Itu untuk ayah. Saya ingin bilang kalau saya bukan anak durhaka. Saya hanya ingin berhenti merasa sakit, katanya dengan suara bergetar. Ia juga mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia hidup dalam tekanan. Ayahnya sering memarahinya, mengungkit masa lalu, dan menuduhnya sebagai penyebab kematian ibunya. Semua beban itu membuat hatinya rapuh dan pikirannya goyah. Keterangan Sinta pun diperkuat oleh beberapa warga yang sudah lama mengetahui bahwa hubungan mereka tak harmonis. Seorang tetangga bahkan mengatakan, kalau dipikir, kami juga salah. Kami tahu mereka sering berantem, tapi kami diam saja. Kami takut dianggap ikut campur. Kini semua ucapan itu terdengar seperti penyesalan yang datang terlambat. Polisi kemudian menetapkan Sinta sebagai tersangka atas kasus kematian ayahnya. Namun mereka juga mencatat adanya unsur tekanan psikologis berat yang membuat perbuatannya terjadi tanpa perencanaan. Meski begitu, hukum tetap harus berjalan. Ia kini ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat dibawa keluar dari ruang pemeriksaan, Sinta tampak tenang. Tidak ada lagi tangisan, hanya tatapan kosong ke arah luar jendela. Di hadapan wartawan yang menunggu, ia sempat berucap singkat, "Saya menyesal. Tapi saya juga sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan." Kalimat itu membuat banyak orang yang mendengarnya terdiam. Berita tentang pengakuan Sinta menyebar luas di Cirebon. Sebagian masyarakat merasa iba, sebagian lagi mengecamnya. Namun satu hal yang pasti, kisah ini menjadi cermin betapa luka batin yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi tragedi. Di balik wajah seorang anak yang terlihat diam, ternyata tersimpan amarah dan kesedihan yang dalam, dan ketika semua itu meledak, tak ada lagi jalan untuk kembali. Kini, di rumah tua yang dulu menjadi saksi bisu pertengkaran mereka, garis polisi masih terpasang. Jendela tetap tertutup, dan di atas kasur tempat jasad Pak Hasan ditemukan, hanya tersisa debu dan keheningan. Tapi kisah tragis itu masih bergema di hati warga, sebagai pengingat bahwa kasih sayang keluarga yang retak bisa berujung pada kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Setelah pengakuan mengejutkan dari Sinta, penyidik perlahan mulai mengurai benang kusut dari tragedi kelam yang mengguncang warga Cirebon itu. Dari hasil pemeriksaan psikolog forensik, terungkap bahwa Sinta mengalami trauma berat sejak kecil akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam ketakutan dan tekanan emosional. Ibunya, yang semasa hidup dikenal lembut dan sabar, meninggal dunia beberapa tahun lalu setelah mengalami depresi. Sejak itu, dunia Sinta seolah runtuh. Ia tinggal hanya berdua dengan sang ayah yang semakin hari semakin keras dan mudah marah. Psikolog yang menangani kasus ini menjelaskan, tekanan psikologis yang Sinta alami selama bertahun-tahun bisa memicu ledakan emosi spontan. Ia bukan pembunuh berdarah dingin,
melainkan korban dari kekerasan yang tak pernah disembuhkan. Luka batin yang ia pendam terlalu lama akhirnya meledak menjadi tindakan yang tak bisa ia kendalikan. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan. Ini adalah potret nyata dari penderitaan batin yang tidak terlihat, ujar salah satu psikolog di persidangan. Dalam persidangan yang digelar beberapa minggu kemudian, suasana ruang sidang begitu haru. Sinta duduk di kursi terdakwa dengan pakaian tahanan oranye, kepalanya tertunduk dalam. Saat hakim membacakan berkas dakwaan, ia tak meneteskan air mata. Ia hanya memejamkan mata, seolah pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Beberapa warga yang hadir di ruang sidang mengaku sulit menahan air mata ketika mendengar kronologi kejadian dibacakan ulang. Tak sedikit yang berbisik lirih, seandainya dulu ada yang menolong, mungkin semuanya tak akan berakhir seperti ini. Jaksa menuntut Sinta dengan pasal pembunuhan tanpa perencanaan, dengan tuntutan hukuman penjara belasan tahun. Namun pihak pengacara meminta keringanan, mengingat kondisi kejiwaan kliennya yang tidak stabil dan adanya unsur kekerasan rumah tangga yang menjadi pemicu utama. Setelah proses panjang, hakim akhirnya memutuskan bahwa Sinta terbukti bersalah, namun menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara, dengan pertimbangan kemanusiaan dan kondisi mentalnya. Saat vonis dibacakan, Sinta tidak menangis. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Saya menerima. Semoga Allah mengampuni saya dan ayah saya." Kalimat sederhana itu membuat ruang sidang terdiam. Bahkan hakim yang membacakan putusan sempat berhenti sejenak, menatap ke arahnya dengan ekspresi iba. Setelah sidang usai, Sinta dibawa ke rumah tahanan wanita di luar kota. Di perjalanan, ia duduk diam di dalam mobil tahanan, menatap keluar jendela yang buram. Tidak ada lagi rasa takut di wajahnya, hanya ketenangan yang pahit. Seolah semuanya sudah selesai, meski dengan cara yang tragis. Sementara itu, rumah tua tempat tragedi itu terjadi kini dibiarkan kosong. Tidak ada lagi yang berani menempatinya. Warga sekitar memilih lewat jalan lain setiap kali harus melintas di depan rumah itu. Sebagian mengatakan kadang terdengar suara samar di malam hari, seperti seseorang berbicara pelan dari dalam kamar, diikuti suara kursi yang bergeser. Namun bagi mereka yang mengenal cerita sebenarnya, suara itu bukanlah hantu, melainkan gema kesedihan dari masa lalu yang belum benar-benar hilang. Beberapa bulan setelah Sinta dipenjara, seorang relawan sosial datang ke rutan untuk mengajarinya menjahit. Dari sana, hidupnya perlahan berubah. Ia mulai rajin salat, membaca Al-Quran, dan menulis catatan harian tentang perasaannya. Salah satu catatan yang ia tulis dan kemudian diserahkan kepada pembimbingnya berbunyi, "Saya menyesal, tapi saya juga belajar. Kadang luka terbesar datang dari orang yang kita sayangi. Tapi saya percaya, Allah selalu memberi kesempatan bagi yang mau bertobat." Catatan itu menjadi viral di media sosial. Banyak orang meneteskan air mata membaca tulisannya. Bukan karena kisahnya penuh darah, tapi karena di balik tragedi itu tersimpan pelajaran hidup yang begitu dalam, tentang bagaimana rasa sakit, dendam, dan luka batin bisa berubah menjadi bencana jika tak pernah disembuhkan dengan cinta dan maaf. Kini, kisah Sinta dan Pak Hasan menjadi pengingat bagi banyak keluarga di Cirebon dan di luar sana, bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti fisik, tapi juga menghancurkan jiwa. Dan ketika jiwa sudah hancur, kasih sayang bisa berubah menjadi amarah, dan rumah bisa berubah menjadi tempat kematian. Rumah tua di ujung gang itu kini ditumbuhi ilalang. Pintu kayunya tertutup rapat, cat temboknya mulai mengelupas, dan di balik jendela yang berdebu, masih tergantung foto lama, foto keluarga kecil yang dulu tampak bahagia. Kini, hanya bayangannya yang tersisa. Dan begitulah akhir dari kisah kelam yang mengguncang Cirebon. Sebuah kisah nyata yang mengajarkan kita bahwa kemarahan yang dipendam dan luka yang tak diobati bisa menuntun manusia pada jalan yang gelap. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, agar tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain, terutama mereka yang tinggal serumah dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya, hanya di Laudia Story, kisah nyata yang tak sekadar diceritakan, tapi mengajarkan arti kehidupan.